Dongeng dari Jerman. Misteri Pondok di Hutan. The Hound in the Forest. Di tepi hutan yang sepi, hiduplah keluarga penebang kayu yang dikaruniai 3 orang putri. Mereka tinggal di gubuk kecil. Suatu hari, penebang kayu akan bekerja. Ia pamit dengan istrinya. Antarkan makan malam saya oleh si sulung, atau saya tidak akan pulang. Saya sudah menaburkan biji gandum supaya ia tidak tersesat. Baiklah, akan kuberitahu dia. Keesokan harinya, si sulung berangkat dengan membawa semangkuk sup. Sayangnya biji gandum itu telah dimakan oleh burung-burung, sehingga sang putri sulung tidak menemukan jejak ayahnya. Kemana biji-biji gandum itu? Aku tidak menemukan jejak ayah. Sepertinya burung lapar telah memakannya. Si sulung telah menyusuri jalan, sedangkan matahari perlahan tenggelam. Suasana mulai gelap di dalam hutan. Si sulung pun ketakutan. Namun ia melihat cahaya yang berkilauan di antara pohon. Menakutkan sekali hutan ini ketika malam hari. Oh, sepertinya itu sebuah rumah. Mungkin dia akan menerima aku malam ini. Si sulung pun pergi ke depan rumah yang jendelanya terdapat cahaya yang terang. Ia mengetuk pintunya dengan sopan. Tiba-tiba terdengar suara. Masuklah. Putri sulung itu membuka pintu. Terlihat seorang pria tua dengan rambut abu-abu berjanggut putih. Di depan kompor ada 3 binatang. 1 ayam betina, 1 ayam jantan, dan seekor sapi belang. Putri sulung menghampiri pria itu dan menceritakan yang ia alami. Kemudian sang sulung memohon agar diberikan tempat tinggal semalam. Pria itu berkata, Ayam betina cantik, ayam jantan yang lantang, dan sapi belang. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk. Duk itu berarti kami bersedia. Kau mendapatkan tempat berlindung di sini. Tapi masaklah makan malam untuk kami. Baiklah, terima kasih. Si sulung segera pergi ke dapur dan memasak makanan lezat. Pria tua itu pasti menyukai masakanku. Setelah jadi, ia makan bersama pria itu. Mereka berdua makan dengan lahap, hingga sang putri sulung kekenyangan dan ia berkata, Saya sudah memasak dan saya lelah. Di mana saya bisa tidur? Ketiga binatang itu saling berpandangan. Ternyata sang putri sulung lupa menyiapkan makanan untuk ketiga binatang itu. Kamu makan bersamanya, minum bersamanya. Kamu tidak memikirkan kami, jadi cari tahulah sendiri di mana kamu bisa beristirahat. Naiklah ke atas, tidurlah kau di sana. Aku akan tidur di tempat yang lain. Putri sulung segera naik dan membersihkan tempat tidur. Ia pun segera tertidur pulas. Lelah sekali hari ini. Ini tempat tidur yang sangat nyaman. Aku akan tertidur nyenyak di sini. Setelah melihat anak sulung itu tertidur pulas, pria tua itu datang memandangi putri sulung dengan menggelengkan kepala. Kau tidak akan tidur dengan nyenyak. Ia segera membuka pintu jebakan dan membuat putri sulung jatuh ke ruang bawah tanah. Lalu ia tersenyum licik. Sementara itu, sang penebang kayu pulang ke rumah dan memarahi istrinya. Kenapa tidak ada yang membawa makan malamku? Aku kelaparan di tengah hutan. Aku telah menyuruh putri sulung untuk mengantarnya. Mungkin ia tersesat. Pasti ia akan kembali besok. Sebelum fajar menyingsing, sang penebang pohon sudah bersiap untuk menebang kayu di hutan. Ia meminta putri kedua mengantarkan makanan untuknya nanti. Suruhlah putri kedua untuk mengantarkan makananku nanti. Aku akan menebarkan biji kacang hijau yang lebih terlihat warnanya. Baiklah. Keesokan harinya, di siang hari, sang putri kedua berangkat ke hutan. Namun taburan kacang hijau jejak ayahnya telah menghilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Mana kacang hijau itu? Ayah lupa menaburkan atau kacang hijaunya telah hilang? Hari sudah larut malam. Aku tidak tahu jalan. Aku ketakutan. Kemana aku harus pergi? Sepertinya ada rumah. Putri kedua pun menjumpai rumah pria tua itu juga. Ia pergi ke sana untuk memohon makanan dan tempat tidur. Pria tua itu bertanya pada ketiga binatang peliharaannya. Ayam betina cantik, ayam jantan yang lantang, dan sapi belang.
Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk. Para hewan menjawab hal yang sama. Seperti sebelumnya, pria tua itu menyuruh putri kedua untuk masak makan malam. Ini akan menjadi makan malam yang sangat lezat, karena masakanku sudah pasti enak. Lalu putri kedua dan pria tua menikmati makanannya dengan lahap. Di mana aku bisa beristirahat? Kamu makan bersamanya, minum bersamanya. Kamu tidak memikirkan kami, jadi cari tahulah sendiri di mana kamu bisa beristirahat. Naiklah ke atas, tidurlah di sana. Saat putri kedua tidur, pria tua kembali membuka pintu jebakan dan membiarkan putri kedua jatuh ke ruang bawah tanah. Tidurlah dengan nyenyak. Pada pagi kedua, penebang kayu kembali bersiap untuk bekerja. Kirim anak bungsu untuk mengantarkan makan malamku hari ini. Ia adalah anak yang baik dan patuh. Ia akan menemukan jalan yang benar dan tidak tersesat seperti kedua kakaknya. Apakah aku juga akan kehilangan anak terakhirku? Jangan takut, aku akan menaburkan kacang polong. Ia anak yang bijaksana. Ia tahu kemana ia harus berjalan. Akhirnya si bungsu menempuh perjalanan masuk ke dalam hutan dengan keranjang di lengannya. Dan semua kacang polong telah dimakan merpati. Ia tidak tahu kemana ia harus berjalan. Ayah pasti menungguku. Tapi, kemana aku harus berjalan? Sepertinya aku tersesat. Seperti kedua kakakku. Bagaimana dengan ibu? Ia harus kehilangan ketiga anaknya. Saat hari sudah mulai gelap, ia menemukan rumah si pria tua itu juga di tengah hutan. Ia memohon dengan sopan untuk bermalam di sana. Ayam betina cantik, ayam jantan yang lantang, dan sapi belang. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk. Sebelum saya makan, saya akan menyiapkan makanan untuk para hewan dulu. Ia pun pergi memberikan makanan ayam dan memberikan seikat jerami untuk sapi. Ini untuk kalian para hewan, dan ini semangkuk sup untukmu pria tua. Aku akan mengambil seember air untuk minum para hewan dulu. Setelah selesai makan malam, si bungsu bertanya, "Bolehkah aku pergi tidur?" Ayam betina cantik, ayam jantan yang lantang, dan sapi belang. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk. Engkau telah makan bersama kami, minum bersama kami. Engkau berbaik hati untuk kami semua. Kami berharap kau selamat malam ini. Naiklah ke atas, tidurlah di sana. Kemudian gadis itu tidur dengan nyenyak. Ia membaca doa sebelum tidur. Aku berharap dilindungi dari tidurku, dan tidurku menjadi sangat nyenyak. Tiba-tiba saat tengah malam, si bungsu mendengar kebisingan di dalam rumah, sehingga ia terbangun. Ada apa ini? Mengapa bising sekali? Terdengar suara retakan setiap sudut dan pintu-pintu terbuka. Balok-balok berpatahan, lalu ia mendengar suara bruk sangat keras. Seperti ada atap yang runtuh. Biarlah, aku sangat lelah hari ini. Aku mau tidur saja. Keesokan harinya, sang bungsu terbangun. Ia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kini ia berbaring di kamar yang luas dan bersinar dengan kemegahan kerajaan. Dinding itu berlapis emas. Tempat tidurnya dari kading dan kanopi beludru merah, dan di dekatnya ada sepasang sepatu bersulam mutiara. Apakah aku sedang bermimpi? Di mana aku? Tiba-tiba datanglah 3 orang pelayan. Apa yang bisa saya berikan, Nyonya? Setiap aku bangun pagi, aku akan menyiapkan sup untuk orang tuaku, lalu memberi makan kepada ayam betina cantik, ayam jantan, dan sapi belang. Sang bungsu kaget. Di sampingnya ada seorang lelaki tampan. Aku adalah putra raja yang disihir oleh penyihir jahat menjadi pria tua berambut abu-abu. Tidak ada yang menemaniku selain mereka. Mereka adalah 3 pelayanku yang disihir sebagai ayam jantan, ayam betina, dan sapi belang. Sihir itu akan hilang ketika ada gadis yang berhati baik terhadap umat manusia dan hewan. Aku tak percaya apa yang telah aku lakukan. Dan sebagai imbalannya, maukah kau menikah denganku, wahai gadis baik? Bisa kau beritahu dulu, di mana kedua kakak perempuanku? Mereka ada di ruang bawah tanah. Aku akan membebaskan mereka. Mereka harus lebih peduli kepada semua makhluk, tidak pada manusia saja. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Pelayan, jemputlah orang tua dari permaisuriku ini. Baik, Tuan.
Kemudian putri bungsu pun menikah dengan pangeran dan mereka berbahagia hidup di istana.